Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya dalam kegiatan sharing, yaitu sekarang kita akan sharing terkait PDUM, di mana PDUM ini yang akan kita sharingkan hari ini adalah tentang bagaimana cara meluluskan siswa di PDUM untuk jenjang MI, MTS, dan Alia. Kemudian bagaimana membuat membuat nomor surat atau SK kelulusan dari kepala madrasah, kemudian bagaimana membuat dan menginput nomor SKL untuk masing-masing peserta didik. Itu ya yang akan kita sharingkan pada kesempatan ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita ke aplikasi, kita melihat dulu kepada petunjuk teknis terkait penerbitan ijazah yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam ya. Nah Bapak Ibu, ini suratnya ya, lampiran SK-nya, yaitu Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 4051 tahun 2025 tentang petunjuk teknis penerbitan ijazah madrasah tahun ajaran 2024-2025. Nah, di sini Bapak Ibu sudah jelas ya di petunjuk teknis ini bahwa ijazah itu diterbitkan dari PDUM yang terintegrasi dengan manajemen ijazah. Itu khusus untuk jenjang MI, MTS, dan MA. Berbeda dengan jenjang RA yang sudah saya sharingkan sebelumnya. Nah, sekarang kita akan sharingnya untuk MI, MTS, dan MA ya Bapak Ibu. Nah, tujuan dari petunjuk teknis ini adalah sebagai pedoman bagi madrasah dan pemangku kepentingan lainnya dalam penerbitan ijazah madrasah tahun ajaran 2024-2025 agar terhindar dari kesalahan dalam penerbitan ijazah madrasah. Kemudian ruang lingkupnya, petunjuk teknis ini merupakan petunjuk penerbitan ijazah madrasah tahun ajaran 2024-2025. Kemudian sasarannya adalah satuan pendidikan madrasah dan pemangku kepentingan lainnya dalam penerbitan ijazah. Pengertian umum di petunjuk teknis ini, yang pertama, ijazah madrasah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah tamat belajar atau lulus dari madrasah. Kemudian transkrip nilai adalah dokumen yang memuat informasi tentang mata pelajaran dan nilai yang diperoleh peserta didik selama menempuh pendidikan di madrasah. Nah, ini ya yang berbeda dari tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya transkrip nilai dengan ijazah itu satu lembar ya, di depan dan belakang. Sedangkan untuk tahun ini terpisah ya, terpisah. Jadi setiap siswa masing-masing mendapatkan 2 lembar ya. Ada lembar ijazah halaman depan, kemudian ada transkrip nilai. Nah, belangko ijazah adalah format yang dicetak resmi oleh pemerintah yang akan digunakan sebagai ijazah. Nah, itu belangko ijazahnya disalurkan ya oleh pusat ke Kanwil, kemudian dari Kanwil ke kabupaten kota, dari kabupaten kota diserahkan ke lembaganya masing-masing ya. Dan jumlah dari belangko ijazah itu ditentukan dengan sesuai jumlah siswa yang lulus ya. Ditentukan dengan jumlah siswa yang lulus. Jika ada siswa yang tidak lulus, berarti belangko ijazahnya itu dikembalikan ke Kemenag Kabupaten ya. Seperti itu. Baik, kita lanjut ke aplikasinya. Silakan Bapak Ibu untuk masuk ke web ya, pdum.hdmadrasah.id. Kalau yang sebelumnya pdum.kemenag.id ya. Ini berbeda dengan yang sebelumnya. Sekarang pindah ke pdum.hdmadrasah.id. Nah, untuk login ke aplikasi PDUM ini, Bapak Ibu silahkan menggunakan username dan password
Untuk username-nya itu NSM, kemudian password-nya NPSN untuk password standar ya. Nah, sedangkan kalau misalnya sudah dirubah, berarti silahkan password-nya gunakan password yang sudah Bapak Ibu buatkan. Kemudian jangan lupa checklist ya, kotak centang ini saya bukan robot ya. Nah, kemudian baru klik login atau bisa juga menggunakan SSO Emis ya, bisa menggunakan SSO Emis. Jadi ada dua cara untuk bisa login ke PDOM. Nah, Bapak Ibu setelah memasukkan username dan password, kemudian sudah centang kotak checklistnya, baru silahkan klik login ya. Nah, setelah login, Bapak Ibu silahkan langsung masuk ke menu ujian madrasah, di mana di menu ujian madrasah ini yang keempat submenunya itu adalah status UM. Nah, di mana di status UM ini adalah Bapak Ibu untuk menentukan satu siswa setelah pelaksanaan ujian madrasah dan penentuan kelulusan. Status lulus atau tidak lulus berdasarkan hasil rapat penentuan kelulusan oleh pihak madrasah. Nah, sebagai kelengkapan data kelulusan, siapkan nilai rata-rata ujian madrasah untuk setiap siswa yang dinyatakan lulus. Ya, jadi Bapak Ibu sebelum meluluskan harus sudah menyiapkan nilainya dulu. Ya, siapkan dulu nilainya supaya nanti ketika meluluskan itu kita tinggal input saja nilai rata-rata AM-nya, di mana rata-rata AM itu ya sesuai dengan petunjuk teknis. Kita lihat dulu petunjuk teknisnya. Di petunjuk teknis bab 2 tentang ijazah dan transkrip nilai itu ada di poin 5 ya, di poin 5 di bawah halaman 8. Di sini dijelaskan nilai ijazah yaitu merupakan gabungan dari nilai rata-rata rapor dan nilai asesmen madrasah. Nah, kalau dulu itu kan ujian madrasah ya, sekarang jadi asesmen madrasah. Nah, adapun mekanisme pembobotan itu diserahkan kepada satuan pendidikan dengan ketentuannya nilai ijazah MA adalah nilai rata-rata lapor kelas 10 semester 1 dan 2, kemudian kelas 11 semester 1 dan 2, kemudian kelas 12 semester 1, berarti 5 semester ya, ditambah nilai asesmen madrasah. Kemudian yang kedua, nilai ijazah untuk jenjang MTS adalah nilai rata-rata lapor kelas 7 semester 1 dan 2, kelas 8 semester 1 dan 2, kemudian kelas 9 semester 1 dan 2 ditambah nilai asesmen madrasah. Berarti ini juga sama ya, 5 semester. Kemudian untuk nilai ijazah MI adalah nilai rata-rata lapor kelas 4 semester 1 dan 2, kelas 5 semester 1 dan 2, kemudian kelas 6 semester 1 ditambah nilai asesmen madrasah. Itu sama ya, berarti 5 semester juga. Kemudian nilai rata-rata lapor madrasah merupakan gabungan dari nilai pengetahuan dan nilai keterampilan dengan rentang nilai 0 sampai 100 dengan bilangan bulat tanpa angka desimal. Contoh, jika nilainya 87,15 maka dibulatkan menjadi 87 ya. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu di sini nilai asesmen madrasah ya yang di atas ini nilai rata-rata lapor dan nilai asesmen madrasah. Nah, di sini gabungan ya, gabungan. Jadi Bapak Ibu silahkan karena di sini mekanisme pembobotan ini yang harus diperhatikan. Mekanisme pembobotannya diserahkan kepada satuan pendidikan. Nah, jadi Bapak Ibu silahkan pembobotannya mau berapa. Misalnya mau 50% nilai rata-rata lapor, 5 semester tersebut ditambah dengan 50% nilai asesmen madrasah. Atau bisa juga 60% rata-rata lapor, kemudian 40% asesmen madrasah. Atau juga bisa sebaliknya. Kemudian bisa juga 70% rata-rata lapor, 30% asesmen madrasah, ataupun sebaliknya. Jadi itu silahkan Bapak Ibu tentukan mekanisme pembobotannya ya seperti itu. Karena di sini diserahkan kepada satuan pendidikan. Jadi tidak harus sama ya, tidak harus sama. Jadi itu kebijakannya untuk pembobotan nilai itu
diserahkan kepada madrasahnya masing-masing ya. Kemudian jangan lupa karena di nilai yang sekarang itu ya, yang dari tahun 2002, 2023, 2023, 2024, kemudian 2024, 2025, itu di lapor itu ada nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Nah, Bapak Ibu, ketika menggabungkan nilai rata-rata lapor, ya, ketika menggabungkan nilai lapor setiap semester itu harus digabungkan juga pengetahuan dan keterampilannya. Jangan sampai menghitung hanya pengetahuannya saja atau keterampilannya saja. Kenapa? Karena terkadang siswa itu ada yang bagus di pengetahuan, kurang bagus di keterampilan, atau ada juga siswa itu yang bagus di keterampilan, di pengetahuannya kurang. Nah, seperti itu. Makanya di sini dijelaskan nilai rata-rata rapor madrasah itu harus digabungkan ya, dari nilai pengetahuan dan nilai keterampilan di masing-masing mata pelajarannya, seperti itu. Kemudian yang E-nya, nilai asesmen madrasah adalah nilai hasil ujian madrasah dalam bentuk portofolio, penugasan, praktik, tes tulis, atau bentuk lainnya dari tiap mata pelajaran yang diselenggarakan madrasah. Kemudian nilai asesmen madrasah itu dengan rentang 0 sampai dengan 100 dengan bilangan bulat tanpa angka desimal. Contoh misalnya 84,68 itu dibulatkan menjadi 85 ya, seperti itu. Kemudian yang F, nilai ijazah diisi angka dengan rentang nilai 0 sampai 100 dengan bilangan bulat, contoh 85 ya. Kemudian yang G, rata-rata nilai diisi angka dengan rentang nilai 0 sampai dengan 100 dengan angka disertai huruf. Contohnya 80. Nah, ditulis juga dengan hurufnya 80 ya, seperti itu. Kemudian yang H, nilai untuk setiap mata pelajaran pada transip nilai ditulis dalam skala 0 sampai 100 dengan pembulatan tanpa desimal atau angka di belakang koma. Contoh 74,49 dibulatkan menjadi 75. Nah, sekarang kita kembali lagi ke aplikasi PDUM-nya ya Bapak Ibu. Di aplikasi PDUM, menu ujian madrasah status UM, di sini paling atas ada menu sinkron status. Nah, Bapak Ibu yang belum melakukan sinkron status, itu silahkan lakukan sinkron status dulu, supaya nanti Bapak Ibu mengetahui status perpalnya bagaimana. Nah, kalau status perpalnya masih X merah, itu segera perbaiki di Perpal PD, kemudian tunggu sampai datanya terintegrasi ke EMIS ya. Kalau sudah terintegrasi ke EMIS, baru Bapak Ibu lakukan klik update di menu data siswa ya. Di menu data siswa lakukan update supaya nanti ketika disinkron statusnya lagi itu status perpalnya jadi checklist ya. Nah, untuk jenjang MI, MT, SMA, kenapa ini status perpalnya jadi checklist kalau sudah terintegrasi? Itu karena memang untuk jenjang MI, MTS, dan MA itu datanya terintegrasi dengan manajemen ijazah. Tapi kalau untuk jenjang RA di sini pasti X merah ya, karena status perpalnya itu tidak terintegrasi dengan manajemen ijazah. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Maka di sini ketika jenjang MI, MT, SMA itu status perpalnya kalau sudah dilakukan sinkron status itu checklist ya kalau datanya sudah valid. Kemudian di sini di menu status kelulusan ini belum ditentukan karena memang lembaga ini belum menentukan kelulusan. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini di kolom aksi ya ada menu ada tombol luluskan dan ada tombol tidak lulus. Nah, kalau kita mengklik luluskan, artinya siswa ini lulus ya berdasarkan hasil rapat pleno atau hasil rapat dengan Dewan Guru ya, bahwa siswa ini sudah memenuhi kriteria kelulusan ya. Jadi di petunjuk teknis itu ketentuannya bahwa ijazah itu diberikan kepada peserta didik yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan pada madrasah. Kemudian ketentuan yang kedua, ijazah itu diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan dengan mempertimbangkan laporan kemajuan belajar yang mencerminkan
pencapaian peserta didik pada semua mata pelajaran dan ekstrakurikuler, serta prestasi lain pada kelas 4 dan kelas 6 untuk MI dan setiap tingkatan untuk kelas MTS dan MA. Seperti itu ya ketentuan dalam ijazah tersebut ya, pemberian ijazah tersebut kepada siswa. Nah, baik ya, ini lembaga ini sudah melakukan sinkron ya. Kemudian sekarang kita memproses siswa yang lulus ya, memproses siswa yang lulus dan siswa yang tidak lulus. Kalau memang di lembaga tersebut ada siswa yang tidak lulus ya. Kebetulan untuk di lembaga ini siswanya lulus semua, jadi kita proses kelulusannya dengan cara mengklik luluskan. Nah, kemudian kalau datanya sudah terintegrasi dengan data manajemen ijazah, itu otomatis bakal minta diinput nilai rata-rata AM. Di mana tadi nilai rata-rata AM itu adalah gabungan dari rata-rata nilai lapor dan nilai asesmen madrasah yang ditentukan bobotnya oleh madrasah masing-masing. Nah, di sini untuk nilai siswa ini ya nilainya adalah 84 ya. Nah, kemudian klik OK, kemudian ada pop-up lagi, perhatian apakah Anda yakin akan meluluskan siswa ini. Jika tidak yakin, klik cancel ya. Kalau yakin, klik ya, luluskan. Seperti itu. Nah, otomatis di sini status kelulusannya dilulus, kemudian di aksi di sini tinggal tidak lulus seperti itu. Nah, nilai siswa tadi yang 84 itu dari mana? Yaitu dari sini ya. Dari rata-rata nilai lapor ditambah dengan nilai asesmen madrasah, kemudian tentukan bobotnya. Nah, di sini saya menggunakan bobot 60% untuk nilai rata-rata lapor, kemudian 40% untuk nilai asesmen madrasahnya. Maka rata-rata siswanya itu mendapatkan nilai 84 ya untuk nama yang ini ya, seperti itu. Makanya saya isikan di kelulusan tadi diisi nilainya 84. Nah, silahkan lakukan hal yang sama untuk siswa lain sampai seluruh siswa itu semuanya ke proses lulus atau tidak lulusnya ya. Seperti itu. Jadi semuanya diproses ya sampai selesai. Kita contohkan yang kedua. Kemudian yang ketiga ya. Nah, silahkan lanjut ya sampai ke siswa terakhir. Baik ya, kita contohkan bagaimana kalau ada siswa yang tidak lulus. Kita coba misalnya yang ini, siswanya tidak lulus. Apakah Anda yakin akan mengubah status siswa ini menjadi siswa tidak lulus? Ya, tidak lulus misalnya. Nah, nanti statusnya akan seperti ini. Status kelulusannya, siswa itu tidak lulus, kemudian di aksinya luluskan. Nah, kalau misalkan ternyata siswa ini lulus, tinggal klik aja luluskan. Nanti akan sama seperti yang atasnya. Lulus munculnya ya, seperti itu. Itu kalau misalnya ada siswa yang tidak lulus ya Bapak Ibu. Nah, kemudian bagaimana kalau terjadi kesalahan input nilai ya? Kalau terjadi kesalahan input nilai, contoh misalnya ini ya, yang nomor 3. Ternyata ini siswanya salah input nilai. Ya, tadi inputnya 84, kemudian yang seharusnya adalah 86. Nah, maka Bapak Ibu jangan panik. Silahkan siswa ini diklik tidak lulus dulu. Ya, klik tidak lulus. Kemudian ya tidak lulus. Nah, baru kita luluskan lagi. Kita luluskan lagi, isi nilai yang benar. Tadi misalnya 84, nah yang benarnya 86. Isikan 86. Seperti itu ya. Jadi nggak usah panik ketika misalnya, oh ini nilainya salah. Ya, nilainya salah. Lakukan aja tidak lulus ya. Itu kalau memang Bapak Ibu belum melakukan kirim
eh, kelulusan ya, itu bisa dilakukan. Tapi kalau sudah mengklik kirim kelulusan, itu harus dibatalkan dulu kelulusannya. Jadi Bapak Ibu harus sangat hati-hati ketika Bapak Ibu melakukan kelulusan di PDUM ini supaya tidak bolak-balik mengerjakannya seperti itu ya. Itu langkah untuk memperbaiki kalau kita salah input ya, salah input nilai seperti itu. Setelah semua siswa diluluskan, Bapak Ibu silahkan klik cetak pernyataan. Nah, setelah diklik cetak pernyataan, silahkan di-download ya. Di-download surat pernyataannya. Nah, setelah di-download, lalu kemudian kita masuk ke menu hasil ujian. Di sini ada submenu cetak SKL. Nah, di submenu cetak SKL ini, Bapak Ibu, silahkan langkah yang pertama itu adalah mengisi nomor SK kelulusan di sini. Silahkan diklik nomor SK kelulusannya. Nah, nomor SK kelulusannya kita copy dari sini, dari SK kelulusan. Kemudian kita masukkan ke sini. Kemudian kita pilih tanggalnya 2 Juni. Nah, ini untuk nomor SK kelulusan ini nomor lengkap sesuai dengan penomoran surat keluar madrasah. Jadi silahkan Bapak Ibu isi sesuai dengan bagaimana di lembaga Bapak Ibu melakukan penomoran surat ya. Kalau untuk yang tahun sebelumnya itu sudah ditentukan penomoran suratnya. Nah, kalau sekarang itu silakan lakukan penomoran surat keluar madrasah ya, sesuai dengan kebiasaan Bapak Ibu mengeluarkan surat, nomornya bentuknya seperti apa, susunannya seperti apa. Kemudian nomor urutnya itu sesuaikan dengan nomor urut di tanggal 2 Juni 2025. Contoh saya di sini nomor urut 102, kemudian ini kode MTS 10 itu Jawa Barat, kemudian 05 Kabupaten Garut, 0678 itu adalah kode madrasah, kemudian PP 011 ini tentang kelulusan atau pemberian ijazah, kemudian 06 ini bulan, ini 2025 tahun ya. Itu ya penjelasannya, itu untuk nomor surat yang biasa saya keluarkan setiap mengeluarkan nomor surat seperti ini ya. Nah, setelah diisi nomor SK kelulusan dan tanggal kelulusannya, silahkan klik Save Change. Nah, setelah berhasil, Bapak Ibu lakukan atur mata pelajaran dulu. Pilih kurikulumnya, kemudian jurusannya. Nah, di sini ada yang namanya muatan lokal. Nah, muatan lokal yang dilaksanakan di lembaga Bapak Ibu, apa saja muatan lokalnya di sini? Untuk muatan lokal diberi 3 slot kosong ya. Ada A, B, C ya. Nah, di kami itu mata pelajaran muatan lokal yang pertama adalah bahasa Sunda. Kemudian yang kedua Aswaja. Nah, setelah mengisi muatan lokalnya, baru Bapak Ibu lakukan save change ya. Kalau yang ketiga tidak ada, udah dikosongkan aja, jangan diisi apapun ya. Untuk yang di kolom C-nya. Kita klik save change. Nah, kemudian sekarang klik upload nilai. Nah, sama ini, pilih kurikulumnya, kemudian pilih jurusannya. Nah, download dulu template-nya. Silakan download template. Nah, kalau Bapak Ibu sebelumnya mendownload template, tapi tidak ada nama siswanya, itu artinya bahwa Bapak Ibu belum melakukan proses kelulusan siswa ya. Karena untuk jenjang MI, MT, SMA itu harus meluluskan dulu siswa, baru bisa mendownload template. Di template itu akan otomatis terisi data siswanya. Kita cek ya template ijazahnya. Nah, ini template ijazahnya ya.
Jangan lupa diklik enable. Nah, di sini di template ijazah ini Bapak Ibu sudah terisi nomor peserta, NISN, dan juga nama siswa. Jadi Bapak Ibu tinggal mengisi di kolom kuning. Nah, nilai ini diambil dari mana? Ini diambil dari pembobotan nilai rata-rata rapor ditambah dengan nilai asesmen madrasah. Nah, saya kebetulan di sini pembobotannya yaitu 60% nilai rata-rata rapor setiap mata pelajaran ditambah dengan nilai asesmen madrasah semua mata pelajaran. Jadi setiap mata pelajaran itu pembobotannya itu untuk nilai rata-rata rapor 60, kemudian untuk nilai asesmen madrasahnya 40% ya. Nah, ini hasil nilainya seperti ini. Nah, kalau sudah diisi nilainya untuk semua siswa, silahkan Bapak Ibu kembali lagi ke menu ini ya, ke menu upload nilai ya, klik upload nilai. Nah, kemudian seperti tadi pilih kurikulum, kemudian jurusan. Nah, sekarang klik di sini drop file here. Nah, bisa ditarik atau dipilih. Nah, di sini template nilai ijazah. Kenapa ini ada 2004-2025 supaya saya tidak lupa ya. Jadi di rename dulu filenya. Kan kalau secara hasil download itu template nilai ijazah. Nah, saya pakai tahun supaya tidak lupa. Klik open. Nah, tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, setelah prosesnya selesai, di sini sukses 60 siswa. Nah, 60 siswa itu adalah 60 siswa yang lulus ya. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti ini sudah sukses, statusnya checklist, kita close aja. Nah, di sini status nilainya otomatis jadi lengkap. Nah, kemudian setelah upload nilai, Bapak Ibu silahkan klik upload data. Nah, ini juga sama, download template-nya. Ya, download template-nya. Ini kebetulan saya udah download template-nya. Yang ini ya, ini template-nya. Kemudian sudah saya isi juga. Jadi jangan lupa juga ya di enable editing. Nah, ini di sini ada NIS Madrasah. NIS Madrasah itu isi dengan 2 digit tahun masuk, kemudian ditambah 4 digit nomor surat. Siswa ini masuknya tahun pelajaran 2022-2023, maka di sini ditulis 22. Kemudian nomor urut siswa di tahun tersebut, urutan keberapa? Bisa 001 atau melanjutkan dari tahun sebelumnya. Kebetulan untuk di kami ini melanjutkan dari tahun sebelumnya, jadi siswanya itu sekarang jadi 0459 ya, itu untuk nomor siswa pertama ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk di nomor SKL juga di sini isi dengan format lengkap nomor SKL dengan mengikuti format surat keluar di masing-masing madrasah. Nah, saya untuk di nomor SKL itu masing-masing siswa memiliki satu nomor seperti di tahun sebelumnya ya, seperti di tahun sebelumnya setiap siswa itu memiliki satu nomor, maka saya urutkan ya 103, 104, 105 dan seterusnya sampai ke seluruh siswa. Ini silakan Bapak Ibu mau seperti ini silakan, mau untuk untuk semua siswa satu nomor silakan. Tapi saya ini mengikuti tahun sebelumnya, yaitu masing-masing siswa memiliki satu nomor ya, seperti itu. Nah, setelah semuanya diisi, Bapak Ibu jangan lupa klik save ya, klik save. Kemudian kita kembali lagi ke aplikasi, langsung kita klik di sini ya. Kita upload template datanya. Tunggu sampai sukses. Nah, setelah sukses 60, kemudian statusnya checklist, kita close. Nah, artinya untuk proses kelulusan dan cetak SKL, ini Bapak Ibu tinggal mencetaknya. Jadi silakan cetak satu-satu ya. Kita coba klik cetak SKL. Nah, untuk saat ini ya, cetak SKL itu akan dibuka pada tanggal 2 Juni. Jadi Bapak Ibu silahkan tunggu saja ya. Tunggu saja 2 Juni besok ya, berarti untuk melakukan cetak SKL-nya. Nah, sampai di sini berarti
kita selesai untuk proses kelulusan dan pengisian nilai serta upload datanya. Nah, mungkin itu saja ya untuk saat ini. Nanti kita akan dilanjut di tutorial berikutnya, yaitu tentang bagaimana pengiriman hasil nilai dari PDOM ke manajemen ijazah, kemudian nanti dari manajemen ijazah kembali lagi ke PDOM dan seterusnya. Kalau misalnya sudah dibuka proses kirim hasilnya ya. Terima kasih. Semoga kita diberikan kesehatan, kelancaran, dan keberkahan ya dalam semua kegiatan yang kita lakukan. Barakallah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.